dimohon untuk memimpin doa. Doanya siapa? Saudara, ya saudara ya. Di tempat duduk siang kurang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Sebelumnya ada yang tidak masuk nggak pada hari ini? Masuk semua itu. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke. Rizal tidak masuk, Bu. Sebelum kita masuk ke materi, kita ini ya membakar semangat. Kita menyanyi terlebih dahulu. Sebelum minta anak-anak berdiri ya. Sebentar aja, sebentar. Ayo, berdiri sebentar sayang. Boleh duduk kembali ya. Jadi kita langsung ke materi ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Ya, unsur-unsur bangun data topiknya itu sisi pada bidang data. Tujuan belajar ini, setelah belajar grup ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama itu mendeskripsikan arti garis, sinar garis, luas garis, dan kurva. Yang kedua, mendeskripsikan arti skala atau pengukuran dan cara mengukur. Nah, kalian masih ingat nggak sih apa itu garis lurus dan garis lengkung atau kurva yang dipelajari di kelas 2? Masih ada yang ingat nggak? Lupa. Nah, kalau itu kalian tahu nggak apa itu sinar garis, luas garis, kurva, dan sisi bangun data? Tahu nggak? Tidak. Oke, langsung saja ibu jelaskan ya. Sisi pada bangun data. Sisi adalah garis atau bagian lurus pada tepi bangun data yang menghubungkan satu titik sudut lainnya. Setiap bangun data memiliki jumlah yang berbeda yang menentukan bentuk dan karakteristiknya. Nah, berikut unsur-unsur yang membangun sebuah bangun data. Yang pertama itu ada garis. Ada yang tahu nggak garis itu apa? Kumpulan titik-titik yang terhubung secara lurus tanpa batas dan memanjang tak terhingga kedua arah itu. Ya, betul sekali. Nah, garis ini merupakan kumpulan titik-titik yang terhubung secara lurus tanpa batas dan memanjang tak terhingga ke kedua arah. Nah, garis itu tidak memiliki awal maupun akhir seperti contoh di gambar itu ya, di bawahnya garis. Gambar garis jadi disimbolkan dengan CD. Yang kedua, sinar garis. Sinar garis merupakan bagian dari garis yang memiliki satu titik awal dan memanjang ke satu arah tanpa batas. Sinar garis hanya dapat diperpanjang pada satu arah yang digambarkan. Seperti contoh itu ya. Sinar garis itu berbeda
dari garis. Selanjutnya ruas garis. Ruas garis adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung sehingga memiliki panjang tertentu dan tidak berlanjut pada batas atau tidak bisa diperpanjang. Ruas garis tidak dapat berlanjut melainkan menjadi gabungan dari beberapa ruas garis seperti contohnya ini contohnya. Ruas garis. Selanjutnya dua titik berbeda yaitu titik E dan F dapat dilukis dengan berbagai garis lengkung. Terdapat tiga garis lengkung pada gambar di samping, yaitu berwarna hijau, merah, dan biru. Di bawah, gambar di bawah ya, itu berwarna hijau, merah, dan biru. Serta bisa diperbanyak sampai tak terhingga. Nah, selanjutnya gambar di bawah ini bukan garis lengkung melainkan gabungan dari 4 ruas garis yaitu PK, KL, LM, dan MI. Nah, selanjutnya mengukur panjang ruas garis. Skala atau penggaris digunakan untuk menggambar ruas garis lurus dengan panjang tertentu. Penggaris pendek ini memiliki satuan sentimeter. Ya, itu sudah membawa penggaris. Nah, pada panjang ruas garis di gambar itu berapa senti? Anak-anak? 7. Nah, selanjutnya mengukur panjang ruas garis. Pada bagian satuan sentimeter terdapat garis-garis yang membagi panjang 1 cm menjadi 10 bagian kecil. Di ini ya, dari 0 sampai 1 ini kan ada garis kecil-kecil. Itu merupakan satuan milimeter. Jadi 1 cm ini sama dengan 10 mm. Selanjutnya, cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang ruas garis. Siapa yang tahu bagaimana cara menggunakan penggaris yang benar dan baik? Dimulai dari titik 0 itu. Betul sekali. Jadi, yang pertama itu tempatkan titik 0 penggaris tepat di bawah titik A sebagai titik awal ruas garis seperti gambar itu ya. Selanjutnya, perhatikan angka pada penggaris yang sejajar atau tepat di bawah titik B sebagai titik akhir. Nah, ternyata menunjukkan angka 5. Jadi panjang ruas garis AB berapa anak-anak? 5 cm. Oke. Ibu mau tanya. Tadi kan ibu udah menjelaskan sisi ya. Ini kan bentuknya apa? Layar ini. Persegi panjang. Nah, sisinya yang mana? Atas, bawah, kanan, kiri. Berarti berapa sisinya? 4. Terus lawas kan Bu. Belum makan. Sama Pak Bu. Oke, karena materinya sudah selesai ya. Ada pertanyaan? Tidak. Ibu akan membagikan LKPD ini. Ini kalian mengerjakan berkelompok ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 dan 3. Coba penggaris semua kan? Enggak, Bu. Sudah selesai belum?
Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama itu berapakah panjang AB. Jadi di sini ada garis AB yaitu panjangnya 4 cm. Selanjutnya yang kedua yaitu gambarlah ruas-ruas garis dari ukuran-ukuran berikut. Yang pertama ada 10 cm. 10 cm itu segini Bu. Tadi saya menggunakan penggaris. Selanjutnya 2 cm itu yang atas dan 9 mm itu yang bawah. Nah, selanjutnya hubungkan pasangan titik-titik yang diberikan dengan menggunakan penggaris lalu tuliskan panjangnya. Nah, ini sudah saya hubungkan itu menggunakan penggaris dan panjangnya 6 cm. Selanjutnya soal yang A yaitu berapa panjang buku matematika kalian. Jadi panjang buku matematika saya tadi adalah 21 cm. Lalu panjang pensilnya 17 cm, panjang mejanya 30 cm dan panjang penghapusnya 5 cm. Nah, selanjutnya di sini tuh ada gambar persegi panjang. Nah, sisinya itu ada 4 sisi yaitu HG, GJ, JI dan IG. Betul sekali ya teman-teman, punya saudara benar semua. Makasih Bu. Ya, tepuk tangan untuk saudara. Yeay. Dikasih, kita kasih untuk apresiasi ya untuk saudara. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ibu, selanjutnya ada game. Ini kalian maju semua ya, satu-satu ya. Ya Bu. Jawab pertanyaan. Yang mau maju dulu siapa? Iya. Gitu. Lagi Bu, ya boleh. Baik, tidak apa-apa. Ya, selanjutnya Rika. Ya boleh. Ayo. Ya boleh. Habiskan semuanya. Bagus ya, kalian sudah paham semuanya materi yang Ibu jelaskan tadi. Oke, karena waktunya sepertinya sudah habis ya dan materi kita juga sudah selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian yang Ibu dapat Ibu sampaikan. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya untuk ketua kelas. Dimohon Teman duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya bila ada salah kata dan perbuatan yang kurang mengenakan atau mungkin salah. Ibu meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya.
Thank you.